Baik, eh, kita akan lanjutkan kembali ya. Em, nah, kita akan review sedikit apa yang sudah kita bahas tadi di sesi yang pertama ya tentang dinamika sistem partikel. Ya, jadi kita ingin meninjau suatu sistem multipartikel di mana dia terdiri dari lebih dari satu partikel ya. Di mana sebelum-sebelumnya kita selalu mempelajari bagaimana dinamika suatu partikel dan ya, yang mana kita menganggapnya sebagai suatu partikel titik ya. Sehingga dia tidak punya distribusi massa, tidak mempunyai bentuk, volume, dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita ingin mempelajari dinamika sistem partikel, dan sebenarnya yang ingin kita tunjukkan atau buktikan apakah hukum-hukum yang berlaku pada sistem satu partikel itu juga berlaku pada sistem dengan banyak partikel ya. Nah, tadi di sini kita sudah meninjau bahwa jika kita memiliki suatu sistem, maka akan ada dua buah kemungkinan gaya yang bekerja kepadanya ya. Yaitu gaya dari luar sistem tersebut kita sebut sebagai gaya eksternal dan gaya interaksi antara masing-masing partikelnya itu kita sebut sebagai gaya internal ya. Nah, berdasarkan hukum Newton kita mengetahui bahwa gaya interaksinya itu harus besarnya sama ya, gaya interaksi antar partikel antara misalkan ada dua partikel antara partikel satu dan dua atau antara partikel dua akibat partikel satu itu besarnya sama namun arahnya berlawanan. Kemudian arah gayanya itu harus sepanjang sepanjang vektor posisi antara keduanya ya. Atau dengan kata lain kalau di sini berarti sepanjang vektor Rij ya atau Rji. Nah, kemudian dari sini kita juga bisa menentukan pusat massanya ya. Titik pusat massa dari sistem partikel tersebut ya. Misalkan dia punya di sini 4 partikel ya, maka kita bisa menentukan titik pusat massanya dengan mempertimbangkan eh, ini ya, di mana titik pusat massanya itu sama dengan sepermassa totalnya dikali dengan sumasi dari perkalian antara massa dan vektor posisinya masing-masing. Nah, kalau kita tahu posisinya, tentunya kita bisa dapatkan kecepatannya, ya, kita bisa dapatkan apa percepatannya, dan juga kita bisa dapatkan misalkan momentum linearnya dan yang lainnya ya. Jadi dengan informasi ini kita bisa dapatkan besaran-besaran yang lain dari sistem partikel tersebut. Nah, untuk meninjau dinamika dari sistem partikel tersebut, kita meninjau hukum 2 Newton ya. Nah, di sini tadi kita sudah tuliskan bahwa misalkan kita meninjau salah satu partikel saja, misalkan partikel I ya, maka gayanya itu total gayanya sama dengan massa dikali dengan kecepatan perubahan kecepatan partikel ke I tersebut terhadap waktu. Ya. Nah, di mana gaya-gaya yang bekerja pada partikel tersebut seperti yang kita sudah sebutkan tadi akan ada dua ya, ada gaya internal dan ada gaya eksternal ya. Di mana gaya internalnya di sini itu merupakan interaksi antara tiap-tiap partikel ya, atau bisa dirumuskan seperti ini ya. Bentuk sumasinya kita sederhanakan seperti ini, sehingga untuk delta IJ dengan IJ yang sama, maka akan menghasilkan gaya interaksi yang nol, karena tidak ada interaksi antara partikel itu sendiri. Nah, sekarang kita akan lanjutkan mulai dari sini ya. Nah, dari sini misalkan kita eh, perkalikan persamaan ini dengan VI ya. Kita perkalikan dengan dot product. Jadi kita kalikan persamaan ini itu dengan VI misalkan. VI kecepatan ya, kecepatan partikel ke I. Kita kalikan dengan operasi dot product. Maka dari sini kita akan dapatkan persamaannya. Kita tuliskan dulu yang di ruas kanan. Berarti akan menjadi di sini MI VI ya. MI VI kemudian dot DVI DT seperti ini ya. Jadi VI-nya kita dotkan dengan DVI DT karena MI-nya konstan sehingga kita bisa lempar dia keluar ya. Ini akan sama dengan ini juga kita operasi dotkan dengan VI VI ya. Berarti di sini akan menjadi FI dot VI kemudian ditambah dengan sigma
J sampai N dari 1 dikurang delta IJ. Kemudian di sini Y, IJ didotkan dengan VI. Ya, jadi kita dotkan dengan VI. Nah, perhatikan suku yang ini itu bisa kita tuliskan dalam bentuk VI-nya kita masukkan ke dalam. Kita bisa tuliskan dia menjadi persamaan ini, itu bisa kita tuliskan dalam bentuk diferensial seperti ini. Ini bagian yang ini, itu kita tuliskan seperti ini. DDT dari 1/2 VI kuadrat. Ya. Ini kan kalau kita turunkan menjadi DDT dari ini berarti D 2 kali 1/2 VI dikali dengan do VI do T. Jadi kembali ke sini ya. Nah, kemudian karena massa ini konstan sehingga kita bisa masukkan dia ke dalam ya, ke dalam kurung ini. Berarti kita akan dapatkan bentuk persamaannya sekarang menjadi DDT dari 1/2 M I VI kuadrat. Nah, ini akan sama dengan suku yang di ruas kanan nih. Ini sama dengan FI dikali VI ditambah dengan ini ya, sigma dari 1 dikurang delta IJ, ini GIJ, nah seperti ini ya, ini VI ya. Nah, perhatikan bahwa suku yang dalam kurung ini tidak lain adalah energi kinetik ya. Sama bentuknya dengan energi kinetik yang ada di eh, yang pernah kita sudah bahas sebelumnya ya di mekanika, di pembahasan di mekanika awal ya, bahwa TI kita sebut saja energi kinetik sama dengan TI itu sama dengan 1/2 MI VI kuadrat ya, di mana ini merupakan energi kinetik partikel ke I. Partikel ke I ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan sekarang persamaannya menjadi DTI DT itu sama dengan ini ya, VI ditambah dengan sigma J N 1 ini 1 dikurang delta IJ dikali dengan GIJ dot VI. Nah, ini tidak lain adalah laju perubahan dari energi kinetik terhadap waktu ya. Untuk satu partikel saja ya, untuk partikel ke I. Ini untuk partikel ke I. Jadi ini merupakan eh, apa? Satu energi kinetik untuk satu partikel saja, untuk partikel ke I. Nah, kalau misalkan kita definisikan energi kinetik totalnya itu sebagai T, di mana T itu merupakan sumasi dari I sampai N dari 1/2 MI VI kuadrat seperti ini. Nah, ini bisa kita tuliskan sebagai sigma dari TI ya. Jadi kalau TI tadi itu merupakan energi kinetik dari satu partikel saja. Nah, kalau misalkan kita definisikan T besar I-nya adalah sumasinya, maka bisa kita nyatakan T sama dengan sigma dari TI. Sampai N. Mana ini merupakan energi kinetik total. Nah, sehingga kalau persamaan ini itu kita sumasikan, ya, kita sumasikan atau kita kalikan dulu kedua ruas dengan dt, kemudian kita sumasikan, setelah itu kita integralkan, kita akan dapatkan nilai perubahan dari energi kinetik totalnya ya. Jadi kalau kedua ruas ini kita kalikan dt dulu, ya, kemudian kita sumasikan sehingga dti di sini kalau kita sumasikan menjadi t ya, dt besar. Kemudian kita integralkan kedua ruas, maka kita akan dapatkan persamaan seperti di bawah ini. Jadi kita integralkan misalkan dari misal ini kan jadi integral dt ya. Dt-nya pindah ke ruas kanan, misalkan dari TA sampai ke TB.
Jadi dari energi kinetik awal ke energi kinetik di B atau energi kinetik akhir itu sama dengan, nah ini kita sumasikan sebagaimana TI, kemudian kita integralkan ya. Berarti di sini integral dari I sama dengan 1 sampai N, kemudian integral dari TA, jadi dari waktu A ke waktu B, VI dot VI di sini, DT-nya, kemudian ditambah dengan sigma I sama dengan, nah di sini karena sudah ada sumasi terhadap J, berarti akan ada double sumasi ya. I sama dengan 1 sampai N, kemudian di sini sigma J sama dengan 1 sampai N, ya. 1 dikurang delta IJ, integral dari TA, TB, GIJ, dot VI, DT. Nah, apa maksud double sumasi di sini? Artinya kita meninjau gaya internal satu partikel, gaya internal antara satu partikel, ini untuk sumasi yang ini, dan yang ini berarti sumasi dari total keseluruhan gaya internalnya, ya. Bisa dipahami ya. Jadi masing-masing partikel akan memiliki n gaya interaksi, ya. Akan memiliki sejumlah n gaya interaksi, dan masing-masing partikel itu akan memiliki n buah interaksi juga terhadap partikel yang lainnya, ya. Jadi ya makan ada double sumasi ya. Jadi satu partikel misalkan ada 4 partikel, berarti partikel satu akan memiliki 3 gaya eksternal. Partikel yang lain juga akan memiliki 3 gaya eksternal dan seterusnya ya. Makanya di sini ada double sumasi. Nah, sehingga kalau ini kita selesaikan integralnya, berarti ini akan menjadi TB dikurang TA ya. Itu akan sama dengan persamaan ini ya. Sigma I sama dengan 1N integral dari TA ke TB dari FI dikali VI DT ditambah dengan sigma I sama dengan 1N, kemudian di sini sigma J sama dengan 1N, 1 dikurang delta IJ, sini integral TA TB, di sini G IJ, sebentar saya ngomong GIJ di sini VI ya. Nah, kalau kalian perhatikan ini tidak lain adalah perubahan energi kinetik ya. Ini adalah delta T. Kita dapatkan bentuk persamaan ini ya. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan kesimpulan di sini bahwa perubahan energi kinetik sistem S itu diberikan oleh kerja total ya. Kerja total. Nah, kalau kalian lihat di sini suku pertama ini merupakan kerja ya. Kerja total dari dari gaya eksternal, dan yang ini merupakan kerja total dari gaya internal. Ini kan VI kali VI DT, VI-nya kan adalah DR DT, DT-nya habis berarti F kali R. F kali R kita ketahui bahwa dia merupakan rumusan dari kerja ya. Jadi perubahan dari kinetik sistem S diberikan oleh kerja total dari gaya internal dan eksternal. Ya. Nah, jadi ini yang pertama kita dapatkan dari meninjau sistem dinamik dari sistem partikelnya. Jadi ternyata perubahan energi kinetiknya itu diberikan oleh kerja total dari gaya internal yang ini dan gaya
gaya eksternalnya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, saya kira materi hari ini cukup sampai di sini ya. Kita ini sudah. Oke, saya kira cukup sampai di sini karena sebenarnya saya mau menunjukkan ini ya. Ada satu pembahasan sebelum selesai sebenarnya di tentang melihat hukum kekekalan energi pada suatu sistem partikel. Ya mungkin akan kita bahas selanjutnya. Jadi pada hari ini kita sudah meninjau dinamika sistem partikel dan sebagai langkah awal kita meninjau sistem dinamiknya dengan eh, melihat hukum Newton yang berlaku pada sistem partikel tersebut. Nah, dari situ kita dapatkan bahwa perubahan energi kinetik sistem itu diberikan oleh kerja total gaya internal dan eksternal. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana hukum kekekalan energi, kekekalan momentum, dan momentum angular pada suatu sistem partikel. Ya, jadi pertemuan hari ini saya kira cukup sampai di materi hari ini cukup sampai di sini. Ya.